57.000 ton emas, jumlah yang cukup mencengangkan. Amerika yang berutang emas pada Indonesia, misteri emas-emas Indonesia yang tidak dapat diketahui hingga saat ini. Bagaimana kisah ini sebenarnya terjadi? Pada 1963, Presiden Amerika John F. Kennedy memohon kepada Presiden Soekarno untuk meminjam emas-emas Indonesia dan akan digunakan untuk membangun Amerika. Presiden Soekarno yang bersahabat baik dengan John F. Kennedy bersedia memberikan pinjaman emas tersebut dengan syarat bahwa Amerika akan memberikan bunga 2,5% setiap tahun kepada Indonesia. Kemudian dibuatlah fakta perjanjian yang disebut The Green Hilton Memorial Agreement. Fakta perjanjian ini ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, dan seorang saksi dari Swiss bernama William Fokker pada tanggal 14 November 1963 di Geneva, Swiss. Pada hari itu, kedua presiden tersebut memang bertemu. Tetapi, persoalan penandatanganan perjanjian ini masih menjadi misteri. Dalam The Green Hilton Memorial Agreement, disebutkan bahwa Amerika setuju dan mengakui bahwa kekayaan negara dalam bentuk emas yang berjumlah 57.000 ton adalah milik Indonesia. Amerika menerima emas tersebut sebagai kolateral keuangan yang pengoperasiannya dilakukan pengurusan melalui Bank of Switzerland. Pada dokumen lain yang tidak dipublikasikan, disebutkan atas penggunaan kolateral tersebut, pemerintah Amerika wajib membayar iuran 2,5% setiap tahun kepada Indonesia. Akan tetapi, karena ketakutan akan muncul kepemimpinan korup di Indonesia, maka pembayaran iuran tersebut bersifat tertutup. Artinya bahwa hak pencairan iuran tersebut tidak berada pada presiden atau siapapun, tetapi pada sistem perbankan yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga pencairannya tidaklah mudah. Ini termasuk Presiden Amerika sekalipun. Lalu bagaimana sebenarnya sampai Presiden Soekarno bersedia meminjamkan emas tersebut? Hal ini dimulai seusai Perang Dunia berakhir. Negara-negara timur dan barat yang terlibat dalam perang kembali membangun infrastrukturnya. Akan tetapi, negara-negara barat kartel Yahudi yang tidak mempunyai cukup dana untuk membangun lagi infrastrukturnya, melirik ke negara-negara timur Asia yang masih menyimpan emas secara fisik. Emas tersebut nantinya akan mereka jadikan kolateral untuk mencetak uang yang lebih banyak dan dipergunakan untuk mengembangkan industri serta menguasai teknologi. Untuk hal ini, Talbot Mason yang bekerja di Bank Federal Reserve atau Bank Sentral di Amerika bersama BIS atau Bank of International Settlement datang mengunjungi Indonesia. Melalui pertemuan dengan Presiden Soekarno, mereka mengatasnamakan kemanusiaan dan pencegahan akan terjadi perang lagi. Setiap negara harus mencapai kesepakatan bahwa emas yang dimiliki oleh negara-negara timur akan diserahkan kepada Federal Reserve untuk dikelola demi program kemanusiaan. Sebagai gantinya, negara-negara tersebut akan menerima obligasi dan surat berharga sebagai tanda kepemilikan. Beberapa negara Asia yang terlibat dalam kesepakatan ini diantaranya adalah China, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Beberapa tahun kemudian, Presiden Soekarno mulai menyadari bahwa kesepakatan antara negara-negara timur dengan barat atau kartel Yahudi dan lembaga keuangan dunia tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Presiden Soekarno beranggapan bahwa telah terjadi sebuah persekongkolan Yahudi yang merupakan sebagian dari Freemasonry. Karena tidak ada satupun program-program kemanusiaan yang dijalankan menggunakan kolateral emas tersebut.
Presiden Soekarno telah membuat protes keras dan menyadari bahwa Indonesia telah ditipu mentah-mentah. Akhirnya, pada tahun 1963, Presiden Soekarno membatalkan perjanjian tersebut dan mengalihkan hak kelola emas kepada Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy yang meminta bantuan dan melobi padanya. Setelah dilakukan MOU sebagai tanda persetujuan, maka dibentuklah Green Hilton Memorial Agreement di Geneva, Swiss yang ditandatangani oleh Soekarno dan John F. Kennedy yang berisikan peminjaman Amerika Serikat kepada Indonesia dengan bentuk emas batangan lebih dari 57.000 ton emas dalam kemasan 17 paket emas. Tidak lama berselang penandatanganan Green Hilton Memorial Agreement tersebut, Presiden Kennedy ditembak mati oleh Lee Harvey Oswald. Banyak beredar isu bahwa penembakan John F. Kennedy ini berkaitan dengan peminjaman emas tersebut. Setelah kematian Kennedy, para kartel bank Yahudi memindahkan kolateral emas tersebut ke International Collateral Combined Account for Global Debt Facility di bawah pengawasan OITC atau The Officer of International Treasury Control. Kemudian perjanjian ini menjadi polemik. Presiden Soekarno pun telah berusaha mengklaim emas tersebut. Namun sayang, karena kekuasaannya yang semakin menurun, usahanya tersebut tidak membuahkan hasil. Hal yang sama juga terjadi pada Cina, Filipina, dan Malaysia. Oleh karena itu, pada awal tahun 2000-an, Cina mulai menggugat di pengadilan New York, namun masih belum berhasil. Hingga saat ini, masih menjadi misteri kemana emas-emas Indonesia tersebut.